Pada merhatiin nggak? Banyak banget rumah tangga sekarang yang ribut bukan karena nggak ada makan, tapi karena keinginan yang dipaksakan saat kemampuannya belum sampai. Suami kerja harian, rezekinya masih naik turun, tapi dia tetap berangkat setiap pagi dengan kepala penuh dengan tanggung jawab. Lalu istri datang bukan bawa pengertian, melainkan dia bawa daftar keinginan. Bukan soal kebutuhan, tapi soal gengsi. Dipinjam ke sana kemari, bukan buat makan, tapi buat gaya hidup. Akhirnya siapa yang stres? Suami, Bu, yang diam setiap malam memikirkan cicilan. Ibu, di dalam Islam Allah tidak akan pernah bertanya seberapa mewah hidupmu di dunia. Yang Allah akan tanya, apakah kamu ridho dengan rezeki yang telah aku titipkan melalui suamimu? Suami yang udah berusaha itu sedang beribadah, tapi istri yang menekan di luar kemampuannya itu bukan sekedar sabar, itu menzolimi. Rezeki nggak dibuka pakai tuntutan, Ibu, tapi dengan ridho. Dan utang karena keinginan sering sekali menutup pintu rezeki di dalam rumah tangga. Rumah tangga kita boleh sederhana, Ibu, asalkan hati lapang. Tapi kalau rumah tangga penuh dengan gengsi akan sempit walaupun hartanya banyak. Hati-hati, cara kita memperlakukan pasangan kita akan Allah hitung satu persatu. Barakallahu fiik. Perempuan yang punya penghasilan jauh lebih besar itu kadang tanpa sadar bisa mulai keras sama suaminya. Tahu nggak sih, perempuan yang bekerja itu sebenarnya perempuan yang sangat spesial. Karena di dalam Islam dia tidak diwajibkan mencari nafkah, yang wajib itu suami. Tapi banyak perempuan hari ini yang ikut turun bekerja, tetap berusaha membantu perekonomian keluarga, tetap berusaha mencari rezeki yang halal, dan itu adalah bentuk kebaikan yang besar di sisi Allah. Cuman hati-hati kawan, karena di balik besarnya penghasilan ada ujian yang jauh lebih besar lagi. Perempuan yang punya penghasilan jauh lebih besar itu kadang tanpa sadar bisa mulai keras sama suaminya, bisa merasa mulai lebih tinggi, apalagi kalau gajinya itu jauh lebih besar dari gaji suaminya. Potensi untuk melawan, potensi untuk meremehkan, potensi untuk tidak menghargai suaminya itu jauh lebih besar. Padahal dengan apapun penghasilan seorang istri, suami tetap pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan Allah tetap menimbang ketaatan seorang istri kepada suaminya. Makanya Islam itu tidak melarang seorang perempuan bekerja. Boleh, asalkan dua kewajiban utamanya tidak pernah ditinggalkan. Yang pertama, mengurus suaminya, dan yang kedua, mengurus anak-anaknya. Kalau istri itu sukses di kantor atau dia hebat dalam bisnis, punya penghasilan yang besar, tapi suaminya terabaikan dan anak-anak tidak terurus, maka semua keberhasilan itu tidak pernah akan ada kemuliaannya di sisi Allah. Karena kemuliaan seorang istri bukan pada gaji, bukan pada jabatan, tapi bagaimana dia menjaga amanah rumah tangganya, menghormati suaminya, dan tetap lembut hatinya walaupun dia mampu berdiri di kakinya sendiri. Perempuan yang hebat itu bukan yang pendapatannya besar, tapi yang rendah hatinya tetap besar. Dan yang paling tinggi rasa hormatnya kepada suaminya itu adalah perempuan yang dimuliakan di sisi Allah. Barakallahu fiik. Ini alasan kenapa suami masih bertahan tapi istri cepat banget nyerah. Kenapa ya? Kebanyakan suami itu lebih kuat menahan kata cerai dibandingkan istrinya. Padahal istri itu ya salah berkali-kali. Istri itu suka ngomel, suka emosi, suka membanding-bandingkan suaminya. Tapi suami masih sanggup memaafkan istrinya berkali-kali. Kenapa? Karena laki-laki itu mikirnya panjang, Bunda. Dia mikirin anaknya, dia mikirin rumah tangganya. Dia mikir kalau misalnya aku pergi, siapa yang bakalan nanggung semuanya. Sementara kita para istri, mohon maaf ya Bunda, sering kali kita satu kesalahan kecil dari suami kita langsung menyimpulkan, udahlah, capek kali pun aku, mending aku hidup sendiri. Betul kan Bunda? Padahal suami itu pun bukannya mereka nggak pernah sakit, cuman mereka itu lebih kuat untuk menahan semuanya. Makanya Rasulullah itu bilang, yang paling berat dosanya itu bukan zalim, tapi kufur nikmat. Bertahun-tahun suami kita itu berbuat baik, satu salah dari dia habis semua kebaikan di mata kita. Ini bukan untuk ngebela laki-laki Bunda, ini tamparan buat kita para istri yang pengen rumah tangganya itu selamat sampai ke akhir hayat. Kalau mau rumah tangga kita itu bertahan, maka belajarlah untuk menurunkan ego kita sebelum suami kita itu benar-benar angkat tangan Bunda. Barakallahu fiik.